Selamat pagi, siang, dan sore buat para pendengar, buat para penonton podcast dan YouTube Gajah Baca Buku. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Halo, hari ini ada kembali lagi seperti biasa, seperti episode yang pertama ada Kak Risna. Halo Kak. Halo. Ada Kak Alfi. Hai. Ada Kak DIP. Hai Hai Kak. hai. Dan ada Kakak Rijo. Halo. Kakak Rijo yang tampak sangat serius. Belum mulai serius ya kita Kak Rijo. Seperti biasa, Gajah Baca Buku ini kan buat yang belum tahu siapa dan ngapain Gajah Baca Buku, silahkan lihat episode pertama ya. Males banget itu. Jadi sekali lagi memperkenalkan diri, kami adalah para gajah. Dulu kami bertemu di kampus Gajah di Kota Bandung, dan sekarang kita rencananya pengen ngobrolin tentang buku, dan bisa review ya, kakak-kakak bisa review atau tentang proses kreatifnya, atau tentang apa tuh yang Rijo kemarin bagikan, Alter ego. alter ego. Nah kan kalau ya sebagai penulis kan kalimat-kalimatnya lebih sophisticated kan ya, kalau gue mah apa tuh gitu, soal penokohan gitu. Nah, tidak seperti yang lalu, sekali ini aku mau nge-share buku guys, teman-teman dan kakak-kakak. Yeay. Sebetulnya suka baca buku juga sih, tapi kan nggak kayak kakak-kakak ini ya canggihnya. Maafkan aku. Nah, aku mau share buku antologi. Antologi kan adalah kumpulan cerita ya, kumpulan beberapa cerita. Nah, aku adalah salah satu penulisnya. Jadi ini agak-agak promo terselubung. Kenapa ini? Ini ada bukunya nih, kelihatan nggak guys? Nah, judulnya kita Maya Jangan Terputus, Nyata Jangan Terserat. Nah, buku ini adalah proyek bersama. Jadi ada satu komunitas menulis yang kami berlima juga ikuti ketika itu. Dan ada catatannya ketika itu ya kan. Ketika itu namanya kelas literasi ibu profesional. Betul? Kalau aku tahunya harus selalu ingetnya klip ta. Nah, jadi yang berhasil lulus merampungkan sesi selama 1 tahun, dikumpulkan, terus kita punya proyek bikin antologi. Nah, kalau buat aku sendiri, kenapa ini spesial? Karena seumur-umur belum pernah bikin fiksi. Oh iya, ini isinya semuanya antologi cerpen tentang fiksi, temanya tentang wanita dan digital, dunia digital. Khususnya macam-macam sih ya, ini ada 20 berapa orang nih, ini itu ada aku beserta bukunya dan quote-nya. Jadi aku cerita cerpen ini tentang wanita dan digital. Ada berapa orang? 23 ya. Termasuk di sini ada Rijo juga nih yang nulis. Jadi nyampur ya. Ada yang memang penulis, yang udah novelis kayak Rijo, ada yang blogger profesional, ada yang kayak aku blogger pemabuk ya. Jadi kapan nulis lebih banyak enggak. Nah, makanya ini istimewa karena akhirnya aku berhasil menulis fiksi. Dan ternyata sulit. Tidak seperti yang kubayangkan. Padahal cuman 3.000 kata. Ya kan? Kenapa sulit? Ternyata nulis 3.000 itu susah. Lebih gampang nulis 5.000. Karena pertama kali aku nulisnya 5.000. Dan harus diedit jadi 2.000 gitu loh. Nah, terus ide ceritanya gimana? Nah, kalau yang paling gampang soal digital, waktu itu aku langsung kepikiran tentang teknologi komunikasi gitu. Itu yang paling akrab ya, dan itu sesuatu yang aku juga lebih mengerti dunianya gitu. Jadi itu kisahnya aku waktu zaman dulu, zaman chatting, MIRC kan, gimana kita bisa awalnya lah ya gitu kan, ketika itu dunia bener-bener maya ya.
nggak pernah kenalan, terus kenalannya di dunia maya nggak tahu hidungnya ada apa enggak, jarinya lengkap apa enggak, ya nggak sih? Pokoknya ngobrol aja gitu. Ngobrolnya juga tulisan kan, nggak denger suara, nggak denger apa gitu, tulisan. Nah, dari situ tuh aku jadi ceritanya cerpenku ini ada 3 masa. Ketika apa awal awal tahun 90 berapa ya? 90-an, lalu tahun 2000, lalu tahun 2021. Itu jadi ada 3 cerita. Ini sebenarnya idenya kan datang, namanya juga fiksi. Idenya datang dari teman-teman yang menggabungkan banyak cerita ya. Cerita tentang bagaimana dunia MIRC dulu. Jadi aku nge-share apa sih, seperti apa sih komunikasi itu waktu itu MIRC. Kan di usia 40-an kali ya, yang udah masih ngeh dengan MIRC, anak sekarang teuing kali ya. Nggak tahu apa MIRC. Jadi MIRC, Yahoo Messenger, dulu juga ada grupnya ya kalau yang Messenger ya. Masa itulah tahun 90-an gitu. Nah, terus aku juga gabungin sama banyak cerita teman-teman yang tentang reuni, bagaimana ada yang CLBK, ada yang apa CLBK, terus kayak unfinished story, ada unfinished business gitu ya. Hal-hal yang masih tertinggal zaman dulu tentang closure gitu. Jadi waktu aku menulis ini juga deket-deket itu ya. Eh, memikirkan tentang closure bagaimana. Jadi waktu itu memikirkan tentang tema closure sebenarnya. Apa ya dekat-dekat itulah ada pengalamanku, pengalaman orang gitu. Jadi bahwa closure itu harus kita buat sendiri gitu ternyata. Gak bisa tuh kan banyak ada unfinished business, ada cerita-cerita zaman dulu, ada mungkin sakit hati, ada macam-macam lah gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membutuhkan penutup. Gitu. Itu perlu ditutup. Nah, tutupnya itu nggak bisa, artinya kadang-kadang kan kita mengharapkan ada kisah atau apapun, kita pengennya tutup itu dari dua belah pihak ya, gitu. Yang sono menyelesaikan ya kita juga menyelesaikan, terus sepakat. Kita sepakat ini selesai ya gitu. Ternyata nggak selalu bisa begitu gitu loh. Jadi lebih tergantung pada kitanya bahwa kita bikin tutup sendiri gitulah. Itu awal idenya. Ceritanya apa dong? Ya ceritanya adalah satu orang kan wanita ini ceritanya ya, si Ana namanya. Dia yang punya kisah cinta lah, kisah cinta, ada feeling, mutual feeling sama si cowoknya namanya Agung. Terus tapi yang dulu itu unspoken kan dia unspoken ya. Tapi kayak tahu sama tahu gitu. Cuman karena ini ceritanya kan beda agama, karena sudah unspoken ya sudah kita pura-pura nggak tahu aja. Cuman kan pura-pura nggak disebut, nggak dikasih judul, tapi itu ada di situ gitu ya. Pokoknya gue tahu, lo tahu, gak usah dibahas lah gitulah. Nah akhirnya udah nih ya, akhirnya mereka ketemu. Itu dia cerita pertamanya kan, mereka ngobrol-ngobrol terus mereka ketemu. Nah, pertemuan pertama ternyata tidak seperti yang dibayang-bayangkan. Nah, itu ya kadang-kadang satu hal dari komunikasi dunia maya adalah kita lebih apa ya, imajinasi kita itu belum tentu sama dengan kenyataan. Nah, itu hal yang harus sangat-sangat disadari. Gitu. Agak mirip dengan kita baca novel terus kita berimajinasi kan, terus nonton filmnya kita kecewa. Nah itu agak mirip tuh. Ketika kisah itu dijadikan real, belum tentu pas dengan yang kita bayangkan dengan imajinasi kita. Agak mirip itulah komunikasi dunia maya ini dikisahkan di situ, bahwa ketika yang maya ini yang di depan ini kan kita memang dua dimensi, itu kan dialog ya. Tapi kan kita dengan pikiran kita kayak nulis aja kan, dia nulis ya mirip dengan kita baca buku, jadinya dua dimensi juga kan, bacanya sesuai mood, cocok apa nggak cocok gitu. Nah ketika bertemu beda lagi, udah ada real feeling, udah ada real muka semua kelihatan gitu kan, beda. Nah ceritanya si Ana ketemu sama si Agung terus beda banget dari bayangan dia gitu. Soalnya dia udah build up so much gitu kan, oh nanti gue
gue pakai ini. Nanti kalau gue ngambeknya kayak gini. Udah gitu tuh, gitu ceritanya gitu. Ternyata ambiar. Nah itu dia quote yang tadi. Nggak ada ya quote gue tadi ya. Ambiar, selesai itu ceritanya ya. Kok jadi gini? Dia pikir kok beda banget ya. Biasanya kan kayaknya kalau di dunia maya kita chatting tiktokan banget gitu. Kok realnya gak gini ya gitu. Terus udahlah, ya udahlah dia pikir. Tapi setelah itu ngobrol di chatting lagi, normal lagi gitu loh. Flirting mood lagi. Lah kan bingung lah, lalu ya gue kemarin ketemu siapa? Lah ini yang gue ngomong siapa kan gitu ya. Nah tuh, ambiar. Nah, udahlah, dia pikir sudahlah gitu. Berarti gue sama dia cuman sebatas onlinean lah gitu ya. Udah. Terus tutup closer pertama. Ketemu lagi berapa tahun kemudian. Lah, gimana sih gitu ya? Maksudnya ketika ketemu lagi, balik lagi nih komunikasinya juga udah nggak bukan MIRC, udah Itu ceritanya upgrade. dalam cerpennya mereka ketemunya lagi nggak sengaja atau janjian? Enggak, mereka itu kan keep in touch. Jadi sebenarnya cuman kan masa MIRC bubar, bubar. Udah nggak in gitu lah ya, dan ya udah gitu kan udah lebih banyak kerjaan, udah banyak kesibukan. Jadi IRC-nya juga udah ditinggal, jadi komunikasinya tinggal ya on off lah gitu. Tapi masih keep in touch gitu loh Kak ceritanya. Semuanya tentang komunikasi digital lah ya, medsos gitu-gitu kan tetap ada. Apa ya? Nggak dibahas sih di situ. Pakai medsos apa? ini Nggak dibahas jangan-jangan medsosnya apa. Oh enggak hinting apa-apa. lah ya, Ini hinting. ini Implisit. namanya implisit gitu lah kan. Nah, itu masalahnya. Aku tuh sangat sulit menulis sesuatu yang tidak kualami. Aku tidak seimajinatif itu gitu loh. Jadi kalau aku nggak mengalami jadi ceritanya aja yang ku ganti-ganti, ku tambahin. Jadi ada kisah 10 orang kali situ apa 20 orang digabung ini ngapain gitu. Ya tapi kalau apa ya step-stepnya itu misalnya kayak habis itu ngapain nggak bisa gue kalau ini nggak bisa kalau nggak dialami itu susah ya nggak bisa nulis fiksi kayaknya ya udahlah nulis undang-undang aja nulis undang-undang juga nggak bisa coy gitu ya wae mana nah terus intinya yang pertama dia udah closure nih ketemu lagi bukan ketemu komunikasinya kebuka lagi nih intens lagi tiba-tiba karena um, si Agungnya lagi pindah kerja ya gitu ya kayaknya iseng lah lihat-lihat terus lagi kosong lagi nggak ada kerjaan terus ngobrol biasa kebuka lagi buka cala ngobrol lagi intens lagi dah kan cuman narik napas lah si ibu ini kan ceritanya si Agungnya sudah menikah kan mereka berbeza jadi tidak bisa bersama ini Mirawe banget oh ya ini tapi Mirawe tanpa sadisme tanpa pembalasan dendam kayaknya tanpa pembalasan dendamnya tanpa kisah-kisah pembalasan dendam nggak ada ya udah ini kurun waktunya sampai tercharm ini berapa kali nih apa tuh berapa 3 tahun aduh bentar gue cek dulu ya berapa ya tunggu penulis yang lupa ya ini dia nih kalau penulis ya tapi memang iya kan Mirawe juga suka itu kan ada kayak lompatan waktunya gitu jadi dia cerita pertama waktu SMA terus nanti pindah ke dia udah jadi wanita sukses terus pembalasan dendam itu kan yang kemarin kita bahas jangan ya mungkin ini memang sifat wanita kali ya nggak kelar urusannya cuy udah ganti presiden 3 kali dia nggak move on tuh gimana maksudnya coba nah padahal kan eventually pada akhirnya nih ya ini singkat cerita pada akhirnya si Ana ini bahwa ini intinya pesan moral bahwa kebahagiaan itu lo yang bikin gitu dah belum udah gue maksudnya kebahagiaan itu memang kamu yang tentukan bukan orang lain gitu loh jadi si Ana ini akhirnya kok gue kayaknya nih orang kapan-kapan datang kapan-kapan suka-sukanya dia ya gitu kan jadi ketika lagi nggak ada kerjaan gue dihubungin gitu kan ada terus
tiba-tiba hilang. Dia balik pulang ke rumahnya kan waktu itu ceritanya si Agungnya juga lagi training ke luar kota, jadi nggak di rumah gitu. Giliran balik ke rumah, lah gue disuruh nunggu. Ya gimana ya? Jadi maksudnya kayak, jadi ini ngapain sih? Nah gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu you have the power gitu. Lu yang ini dong. Kalau toxic relationship kayak gitu ya lu langsung, oh gue nggak mau, lu langsung keluar gitu loh. Itu moral of the story, bahwa kebahagiaan itu kau yang menentukan. Closure itu lo yang buat sendiri gitu. Nggak usah Jangan mau digantung gitu ya. Jangan mau digantung. Ngegantung juga nggak boleh gitu. Tapi kalau ngegantung tapi bahagia sih boleh juga ya. Wes, maaf. Intinya kebahagiaan itu kamu yang buat, kamu yang kitanya sendiri gitu, nggak bisa dibuatin orang tuh nggak mungkin. Closure juga buat sendiri gitu. Jadi apa ya? Itulah. Bisa dimengerti nggak ibu-ibu ya kira-kira moral of the gitu. Kayak siapa tahu nggak nangkep ya kan? Gue udah capek-capek nulis 3.000 kata, 5.000. Gue udah baca yang versi 5.000 katanya kayaknya deh. Nah, cuman ya aku lihat ya kalau dari segi menulis itu kan dari segi ceritanya. Tapi kalau dari segi menulisnya yang aku tuh cenderung menulis dalam bentuk dialog gitu. Kecenderunganku tuh menulisnya bukan naratif tapi dialog. Sulit sekali ketika pertama kali ya yang 5.000 itu ya, tulisanku udah kayak semuanya statement gitu. Lalu si A pergi membeli telur, lalu si A makan Indomie, ya gitu loh, Mak, caranya gitu. Jadi itu kayak nggak ada sastra, nggak ada karya tulisnya sama sekali. Itu kayak shopping list kali. Si A habis A B, habis B C, habis C D gitu. Nah, jadi itulah yang pergumulan ketika menulis, yaitu gimana caranya supaya kisah ini jadi cerita yang enak dibaca gitu. Terus ya itu sih. Dan sampai sekarang belum nulis lagi. Padahal itu ceritanya kayaknya bisa dijadiin novel loh. Kirain mau bilang sampai sekarang belum closure. Udah dong. Kan gue udah closure, udah 3.000 kata, udah cukup lah itu. Oh gitu. Udah closure ceritanya, jadi terakhirnya itu bocoran, nggak usah dibocorin sih. Jadi bocorannya mereka ketemu lagi untuk ketiga kalinya, dan di yang ketiga kalinya itulah si Ana bilang, lo nggak usah macem-macem dah, ya, gue udahan sama lo apa sih gitu. Karena si Agungnya masih yang kayak, kan masih ada kita bla bla, gitu, kita lo aja kali, nah gitulah dibahasakannya kan, lo aja kali, kita gitu, itu lo closer. Jadi walaupun dia juga ceritanya kayak gemetar ya kan, tapi ya padahal itu bisa dikembangkan banget tuh jadi drakor 16 episode juga masih bisa. Cocok. Oh betul, memang kalau udah disetir sana setir sini ya kan ya, nantilah mungkin Ibu Rijo berkenan gitu ya. Nah, romantisisan. Tambahkan orang ketiga keempat. Jangan Rijo nanti jadi cerita kriminal. Digabung, boleh tuh digabung. Ada kan orang ketiganya istrinya kan? Terakhirnya Agungnya dibunuh kayak gitu. Iya bisa. Dibunuh sama istrinya loh. Oh iya oke deh. Terus anaknya dijebak. Dia bunuh diri. Tuh. Bunuh diri, yang menjebak istrinya. Ya? Oke. Jadi itu sih prosesnya. Jadi aku maksudnya sejak menulis yang sangat sulit itu, aku jadi lebih menghargai karya tulis. Bisa dibilang begitu ya. Ya, apapun lah drama gitu, ternyata sulit sekali membuat orang lain nyampe gitu. Cerita kita tuh sulit sekali. Ya, aku cuma bisa sampai nulis. Nggak berani juga gue nanya, gimana lu ngerti gak cerita gue? Nggak berani cuy. Cukup lah si Rijo sama Kawika yang baca, udah lah ya. Udah itu aja udah cukup. Itu aja udah cukup panas kupingnya. Nah, gitu. Tapi meskipun ini bukan pengalaman pribadi katamu, tapi aku belajar banyak dengan moral of the story-nya Dwi. Really? Beautifully written. Ya itu.
Loh, Gitu. dari tadi nggak denger moral of the story-nya apa? Udah disebut berapa kali? Udah, delivery written-nya. Menulis Enggak, itu gua- susah. Menulis fiksi itu Yang susah. mana? Menulis itu susah atau closure tuh bikin sendiri? Yang mana? Atau jangan pakai Closure-nya. adjective Sendiri. Tapi closure Bentar lagi. tapi closure itu sulit itu bukan cuma cewek loh, cowok juga kadang-kadang ternyata sulit. Memang. Ya, lanjut. Oke, Aduh. demikian. Next.